Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Buhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Jumlah pelamar formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di Kabupaten Aceh Singkil tidak mencapai kuota. Sedikitnya 2 senjata api yang diduga sisa konflik Aceh disita dari warga Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Warga mempunyai lokasi wisata baru kebun buah-buahan di Ladong, Kabupaten Aceh Besar. Jumlah pelamar seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK di Kabupaten Aceh Singkil tahun 2024 tidak mencapai kuota. Dari total 1.815 formasi yang dibutuhkan, hanya 1.714 orang yang mendaftar. Namun 1.705 telah mengunggah berkas kelengkapan administrasi. Formasi dengan jumlah pelamar terbanyak adalah bidang pengawasan syariat Islam pada Satpol PP sebanyak 123 orang. Bidang kesiapsiagaan Satpol PP 43 pelamar. Berikutnya operator layanan pada Dinas Perhubungan dengan total pelamar 60 orang. Selebihnya hanya belasan pendaftar. Lowongan PPPK untuk Pemkab Aceh Singkil tahun ini resmi ditutup. 95% dari total 1.815 formasi mengunggah berkas. Untuk lokasi ujian, kita sudah bersurat ke PKN untuk membuka tilok mandiri di Kabupaten Aceh Singkil. Apakah sudah ada balasan? Belum ada sampai sekarang, kita masih menunggu. Terus yang mendaftar ini kita arahkan memilih tilok Aceh dan Medan. Artinya 1.705 pendaftar yang tuntas mengunggah berkas kelengkapan administrasi. Untuk meringankan beban peserta, BKPSDM telah mengajukan agar ujian PPPK dapat dilaksanakan di dalam daerah. BKPSDM Aceh Singkil mengimbau agar para pelamar yang sudah mengunggah berkas bisa lulus verifikasi agar mempersiapkan diri dengan baik, terutama dalam penguasaan penggunaan komputer. Nazarudin melaporkan dari Aceh Singkil. Menjelang pemungutan suara Pilkada 2024, Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslih Nagan Raya memperingatkan ASN dan aparatur Gampong agar netral. Keberpihakan pada pasangan calon paslon kepala daerah berpotensi terjadi. Potensi tersebut kemungkinan didorong berbagai faktor. ASN dan aparatur Gampong bisa saja tergoda tidak netral karena berbagai janji dan pemberian. Kedekatan emosional atau hubungan keluarga juga menjadi faktor yang bisa mengganggu netralitas abdi negara. Untuk terciptanya pesta demokrasi yang adil dan berintegritas, para ASN dan aparatur Gampong diminta tidak berpihak kepada kelompok atau golongan tertentu saat pilkada. Panwaslih Nagan Raya juga telah mengeluarkan imbauan resmi kepada kepala daerah agar dapat diteruskan ke seluruh ASN dan aparatur Gampong masing-masing. Kami dari Panwasli menghimbau kepada seluruh ASN dan aparatur desa di Kabupaten Nagan Raya agar tidak terlibat dalam politik praktis selama dalam proses tahapan pilkada ini. Panwasli juga telah mengeluarkan surat himbauan yang ditujukan kepada pemerintah, dalam hal ini pejabat bupati selaku pimpinan,
agar bisa diteruskan kepada seluruh jajaran di bawahnya. Pejabat ASN dan aparatur desa sekali lagi diminta tidak membuat keputusan dan tindakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu paslon. Warga juga diimbau melapor jika menemukan pelanggaran netralitas ASN atau aparatur Gampong ke posko pengaduan di kantor Panwaslih Kabupaten. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya. Menjelang pemungutan suara Pilkada 2024, ratusan warga bersama prajurit TNI dan polisi mengikuti zikir akbar dan doa bersama. Zikir dan doa yang digelar Polresta Banda Aceh untuk kelancaran pesta demokrasi berlokasi di ibu kota Serambi Makkah. Zikir dan doa turut diikuti 4 pasangan calon paslon wali kota Banda Aceh berlangsung di halaman Mapolresta Banda Aceh. Selain berzikir dan doa, kegiatan ini juga diisi tausiah oleh Ustadz Zul Arafah. Melalui zikir dan doa, diharapkan seluruh komponen masyarakat, terutama warga yang memiliki hak pilih, diberikan tuntunan untuk bisa memilih calon kepala daerah yang benar-benar berkhidmat untuk kepentingan rakyat di kota Banda Aceh secara keseluruhan. Sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Momentum ini dinilai penting sebagai bentuk komitmen warga dan paslon wali kota Banda Aceh dalam menjaga keamanan dan ketertiban jelang pemungutan suara pada 27 November 2024. Jadi kegiatan zikir dan doa bersama ini itu dalam rangka peran Polresta Banda Aceh dalam memelihara dan merawat demokrasi itu sendiri. Jadi kami harapkan dengan kehadiran kita bersama di sini, berdoa itu sebagai komitmen kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di kota Banda Aceh sehingga tidak timbul friksi-friksi yang ada. Paslon wali kota diharap membangun kota Banda Aceh menjadi lebih baik. Kegiatan ini juga diwarnai penyerahan santunan bagi anak yatim dan anak-anak keluarga kurang mampu. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Sedikitnya 2 pucuk senjata api ilegal beserta amunisi aktif disita dari sebuah tempat di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Senjata api tersebut diperkirakan sisa konflik Aceh 20 tahun lalu. Senjata api yang ditemukan adalah 1 pucuk senjata api laras panjang AK-56 dengan sebuah magazin berisi 9 butir peluru aktif dan 1 pucuk pistol rakitan jenis FN dengan sebuah magazin berisi 1 butir peluru aktif. Senjata api tersebut ditemukan polisi setelah dilaporkan oleh warga. Tim intelijen Polres Aceh Utara pun melakukan penyelidikan dan mendapati senjata api tersebut dikuasai warga. Namun warga secara sukarela menyerahkan senjata api tersebut. Adapun senjata api yang diserahkan, yang pertama adalah 1 pucuk senpi AK-56 dengan 1 buah magazin serta 9 butir peluru yang masih aktif. Yang kedua, 1 pucuk senpi rakitan jenis FM dengan 1 buah magazin serta 1 butir peluru. Polisi menduga masih ada senjata api sisa konflik Aceh yang disimpan warga. Karena itu petugas terus mengimbau agar siapapun yang mengetahui dan menguasai senjata api secara ilegal segera diserahkan ke petugas. Petugas memastikan tidak ada tuntutan pidana bagi warga yang menyerahkan senjata api tersebut, bahkan warga akan diberi penghargaan. Imbauan dan ajakan ini untuk menciptakan suasana aman dan damai selama pilkada, sehingga suasana pesta demokrasi lokal berlangsung tanpa konflik dan kegaduhan antar pendukung pasangan calon. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.